Hello and what's up Jackies. Sekarang kita sudah bersama dengan Mitsubishi New Expander facelift tahun 2022. Iya, mobil ini kita udah bikin full review statiknya ya. Kalau kalian belum nonton, silahkan check out video yang ini dulu. Udah lengkap banget kita bahas di sana. Nah, sekarang kita diberi kesempatan oleh Mitsubishi untuk mencoba perbedaan dari rasa berkendaranya. Karena seperti yang kita bilang, mobil ini faceliftnya itu nggak sekedar kosmetik doang, tapi bagian mekanikal dan lain-lainnya juga turut di-upgrade. Penasaran? Tentunya selain peredaman yang lebih baik, kaki-kaki yang juga di-improve, transmisinya kini juga CVT. So, kayak apa sih rasa berkendara dari Mitsubishi Expander terbaru ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Alright, Auto Junkies, kemarin kan review lengkapnya udah, sekarang saatnya kita cobain rasa berkendara dari si Mitsubishi New Expander 2022. Sesignifikan apa bedanya sama yang lama? Yuk test drive dulu, let's go! Nah, Auto Junkies, Mitsubishi New Expander facelift tahun 2022, iya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, memang kita udah pernah bikin full review statik super lengkap. Kalau kalian belum nonton, silahkan tonton dulu video sebelah sini. Itu udah lengkap banget gitu ya, namun kurang satu. Apa itu? Driving impression. Dan sekarang kita diberi kesempatan oleh Mitsubishi untuk mencoba mobil ini secara langsung di Bridgestone Proving Ground. Nah, jadi sekarang gue pengen sajikan ke kalian kayak gimana sih rasa berkendara dari si New Expander facelift ini. Apakah sama aja, apakah ada bedanya? Kan ubahannya tuh banyak gitu kan. Pertama-tama gue udah mulai agak hatam gitu sama Expander lama, karena kan temen gue si Resanto itu pakai Expander lama dan gue sering nebeng, sering juga nyetirin gitu ya. Jadi kurang lebih tau lah rasa Expander lama itu kayak apa. Itu pun aja udah impresif ya di kelas LMPV gitu. Salah satu yang paling nyaman, salah satu yang paling redam, dan bantingannya pun dewasa, nggak gubrak-gabruk segala macam. Di sini apakah ada improvementnya? Nah, sekarang gue akan bahas dulu mulai dari 3 hal positif yang gue suka dari si New Expander facelift ini. Yang pertama adalah soal tentunya transmisinya, karena menurut gue ini merupakan ubahan paling major yang ada di mobil ini. Ya, nggak nyangka ya, facelift ganti transmisi. Sekarang udah pakai CVT, Simulated 8-speed. Dan buat kalian yang harian gitu segala macem, pakai mobil buat nyaman-nyamanan, ini tuh bener-bener terasa jauh lebih halus dan jauh lebih nyaman. Kalau kita gas, akselerasinya pun halus, dan tentunya karena dia CVT, pastinya efisiensinya juga akan meningkat. Karena kan itu salah satu hal yang bikin CVT itu disukai orang, efisien gitu ya. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si New Expander ini memang serupa dengan yang pre-facelift namun dengan transmisi baru. 4A91 1500cc inline 4 DOHC dengan mid-fact. Tenaganya untuk yang transmisi lama 103 horsepower dengan torsi 141 Nm. Namun karena sekarang diubah menjadi CVT, pastinya ada perubahan figur angka. Namun pas kita syuting, itu belum official. So stay tune aja, kalau udah resmi, kita bakal cantumin di pin komen di bawah. Berpenggerak roda depan. Namun yang Ono kan sekarang juga jadi FWD, jadi udah nggak bisa dicengin lagi yang ini. Kemudian yang kedua adalah soal peredaman. Iya, memang Mitsubishi juga ngomong mobil ini tuh facelift nggak sekedar ganti dashboard, tapi peredaman firewall, peredaman interior, segala macam, peredaman jok itu juga turut diupdate. Dan memang berasa di sini gitu. Peredaman di bagian depannya, suara mesinnya jadi jauh lebih silent dibanding sebelumnya. Juga peredaman jalan dan peredaman di joknya pun kita duduknya lebih plush, kayak duduk di sofa gitu ya. Jadi terasa peningkatan kenyamanan yang cukup signifikan. Dan yang ketiga adalah soal kaki-kaki dan handlingnya. Karena mobil ini
kaki-kakinya sudah diubah gitu ya. Jadi dia sekarang mirip seperti Expander Cross, dia lebih tinggi, ground clearance pun naik jadi 220 mm yang lebih tinggi dari Pajero, bahkan membuat kita lebih pede untuk melibas jalan-jalan yang tidak rata. Sekaligus karena dia inch up jadi ring 17 inci, handlingnya juga turut meningkat. Iya, otomatis karena pelek lebih besar gitu ya. Jadi bagi kalian spirited driver, ini tuh udah enak banget. Benar-benar peningkatan handlingnya tuh berasa gitu. Namun tentunya nggak semua mobil sempurna. Sekarang kita bahas 3 hal negatif dari si Mitsubishi Expander. Yang pertama adalah tidak adanya manual shift mode di transmisi yang baru ini. Iya, sekarang kan dia jadi CVT 8 percepatan gitu kan, tapi tidak ada pedal shift dan tidak ada manual mode di bagian persnelingnya. Itu agak disayangkan. Kan CVT emang lebih untuk comfort, untuk nyaman gitu kan. Jadi memang agak sluggish, agak lebih lebih mementingkan kenyamanan, lebih halus gitu ya, tapi tidak agresif. Makanya kita butuh manual shift mode supaya mobilnya terasa lebih enak. Tapi di sini itu absen. Jadi mungkin untuk next facelift atau untuk model change nanti itu bisa ditambahin lagi gitu ya. Yang kedua adalah soal feel of the road-nya. Jadi karena dia inch up kayak yang gue bilang, permukaan jalan itu lebih terasa. Iya, jadi lebih terasa dibandingkan profil ban yang sebelumnya. Tapi kalau kalian spirited driver, otomatis kalian akan lebih suka dengan setup seperti ini karena you can feel the road better. Kalian handlingnya lebih baik, kemudian kalian pun tentunya bisa lebih pede dan lebih personal dalam mengemudikan Expander kalian gitu ya. Tapi bagi kalian yang cover oriented, mungkin kalian akan lebih prefer setup yang di tipe-tipe bawahnya, karena yang tipe-tipe bawahnya itu kan peleknya lebih kecil. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mobil ini kayak yang gue bilang pas di review waktu itu kan sudah dilengkapi dengan teknologi idling stop. Iya, di begini sini ada tombol untuk auto start stop gitu ya. Tapi entah mengapa gue merasa itu kurang di-expose. Dan ternyata pas gue coba langsung di sini, pas gue coba berhenti dan simulating macet gitu ya, memang sistem idling stopnya itu bisa dibilang masih belum terlalu sempurna. Gue merasa mungkin kenapa ini ditaruh di sini adalah untuk lebih ke arah coping dengan emission system yang baru gitu ya. Karena kan ya salah satu cara untuk coping with emission system yang baru adalah emission rules adalah dengan menggunakan sistem idling stop, di mana mobilnya kan akan mati dan emisinya bisa lebih ditekan kayak gitu. Namun tentunya secara overall, perubahan yang terjadi di New Expander ini udah sangat-sangat luar biasa sekali. Kalian mau nilai ini dari luar, dari dalam, kalian pengen rasa berkendaranya, semua terasa beda. Dan faceliftnya itu bukan kaleng-kaleng, bukan semata-mata kayak ganti chrome, ganti pelek, dan no, ini tuh bener ganti menyeluruh. Fascia ganti, rear end ganti, transmisi ganti, parking brake ganti. Jadi memang benar-benar sangat major sekali dan terasa pula di impresi berkendaranya. Makanya kita juga bilang ke kalian, kalau kalian penasaran atau kalian nggak percaya, nggak mungkin, pasti sama-sama aja kayak yang sebelumnya gitu kan. Sok atau butuhin langsung, kalian bisa datang ke Gias 2021 ke boothnya Mitsubishi, di mana kalian bisa test drive New Expander facelift yang satu ini gitu. Biar kalian bisa ngerasain sendiri apa yang gue ngomongin, bedanya di mana aja segala macem. Kalian test drive langsung dan buktikan sendiri aja. Menurut gue, untuk sebuah facelift ini sangat-sangat impresif, sangat-sangat oke banget, dan tentunya bisa menjadi pelajaran bagi perusahaan lain yang ingin memfacelift mobilnya supaya nggak terkesan half-assed gitu. Kalau yang ini benar-benar full-blooded, really major change. Real nice. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit first drive kita mengenai Mitsubishi New Expander facelift tahun 2022. Dan dengan ini lengkap sudah review Expander dari Lagnat Auto Junkie. Seperti yang kita bilang, kalau kalian belum nonton full bahasan luar dalamnya, kalian nonton dulu di video yang satu ini. Jadi kesimpulannya adalah kita sangat-sangat impressed dengan facelift yang dilakukan oleh Mitsubishi terhadap si Expander ini gitu ya. Karena biasanya brand-brand lain kalau facelift tuh kayak oke, tambahin list chrome facelift, atau kayak ganti pelek facelift gitu kan. Tapi not here gitu. Ini bisa dibilang major facelift atau major change karena ubahannya itu nggak hanya kosmetik, walaupun kosmetiknya berubah semua. Fascia depan berubah,
Bagian belakang juga berubah, lampu-lampuan berubah semua, bahkan interior dashboard berubah semua gitu ya. Tapi dari sisi technical juga turut diperhitungkan, seperti contohnya peredaman interior lebih baik yang bikin dia lebih quiet, lebih nyaman, joknya lebih plush, kaki-kakinya diupdate sehingga lebih nyaman lagi, dan bahkan transmisinya diganti ke CVT sehingga lebih halus dan tentunya lebih efisien. Jadi brand-brand lain perlu mengambil catatan kalau memfacelift mobil itu yang seperti ini. This is a proper facelift, bukan tambahin garis chrome terus kayak facelift. That's pathetic. Top banget untuk Mitsubishi Indonesia ya. Jadi kita makanya kasih special thank you dan shoutout ke Mitsubishi Motors Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulas dan untuk bawa jalan si Mitsubishi New Xpander ini untuk kita ulas di Laknas Auto Junkie. Kalau kalian tertarik untuk pengen cari tahu update mengenai Mitsubishi, langsung aja cek Instagram mereka di sebelah sini. Dan jangan lupa, mobil ini sendiri itu masih dipajang dan masih bisa kalian lihat dan juga kalian test drive langsung di ajang Gias 2021. Kalau tertarik, langsung santronin booth Mitsubishi di ICE BSD sampai tanggal 21 November nanti ya. Jadi masih ada pas kita tayangin ini, kalian tuh masih bisa ke sana gitu. Jadi ditunggu di sana juga karena kita juga pasti selalu ada di sana. Alright, sekian aja untuk si Mitsubishi New Xpander tahun 2022 ini. Kita rasain langsung. Kalian juga harus rasain langsung di Gias kalau kalian pengen rasain perbedaannya gitu ya. So, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.